Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mutmainah dengan NIM 22.10.0006, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengajar Pak Lutfi dan dosen pembimbing Pak Nawir. Di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan sumber daya manusia. Perambalan sumber daya manusia adalah proses memperkirakan bagaimana kebutuhan staf suatu perusahaan berubah seiring berjalannya waktu agar tetap siap untuk beroperasi dengan sukses. Peramalan sumber daya manusia memastikan perusahaan akan tetap memiliki staf yang tepat. Metode apa saja yang dapat digunakan dalam peramalan sumber daya manusia? Ada 6 teknik. Yang pertama eksplorasi, yang kedua indeksasi, yang ketiga analisis statistikal, yang keempat analisis anggaran, yang kelima analisis kegiatan baru, dan yang terakhir penciptaan model dengan bantuan komputer. Teknik peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama ekstrapolasi. Teknik ekstrapolasi menggunakan data-data terkait tingkat dan jenis perubahan yang pernah terjadi di masa lalu sebagai bahan untuk meramalkan perubahan-perubahan kondisi yang kemungkinan besar akan terjadi atau bahkan terulang di masa mendatang. Hal ini disebabkan adanya pemikiran bahwa kehidupan organisasi akan selalu berulang. Contoh teknik ekstrapolasi, jika diketahui bahwa bagian produksi rata-rata menerima satu karyawan tiap bulannya sepanjang 2 tahun lalu, maka diprediksi terdapat 12 orang karyawan baru di bagian produksi pada 1 bulan mendatang. Yang kedua, indeksasi. Teknik indeksasi berbasis indeks yang isinya informasi mengenai tingkat perkembangan karyawan. Indeks tersebut digunakan untuk mengestimasi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan di waktu yang akan datang. Lebih cocok jika diaplikasikan untuk forecasting jangka pendek karena bersifat konstan. Yang ketiga, analisis statistik. Teknik analisis statik menggunakan data statistik untuk memperhitungkan perubahan yang kemungkinan besar merupakan penyebab bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Yang keempat, teknik Delphi. Teknik ini membutuhkan partisipasi dan keahlian sekelompok orang-orang, biasanya manajer. Dalam hal ini, para perencana di Departemen Sumber Daya Manusia berperan sebagai penengah dan bertugas menyimpulkan berbagai pendapat serta melaporkan kesimpulan dari pendapat-pendapat partisipan tersebut. Contoh penerapan teknik indeksasi: perbandingan rasio antara karyawan produksi dengan hasil penjualan. Misalnya, pada setiap 20 juta kenaikan penjualan, departemen produksi memerlukan 1 tambahan karyawan baru. Dan selanjutnya adalah langkah-langkah dalam meramalkan kebutuhan sumber daya manusia. 1. Menentukan tujuan peramalan. Yang kedua, mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data yang diperlukan. Yang ketiga, memilih dan menguji metode peramalan. Yang keempat, menghasilkan peramalan. Dan yang terakhir adalah memantau keakuratan peramalan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.